Xuan Wen Yiguang sampai akhir. Kisah indah dimulai sekarang di depan pintu bangsal. Ku dengar suara marah istri setelah amnesia dalam kecelakaan mobil. Gila, aku sama sekali tak pernah berpikir untuk menikah. Belum lagi aliansi bisnis tanpa emosi. Masih mau? Apa dia? Di saat hening, pintu bangsal dibuka. Monitor toko baru mengirimkan alarm di ruang rapat tatap muka. Wanita yang barusan masih berteriak tersipu karena alergi. Dia tergagap. Kau sudah menikah? Temanku yang diejek. Film yang diambil di Liu Shanli baru saja tersambung ke internet setelah selesai. Aku diberitahu bahwa istri baruku mengalami kecelakaan mobil. Saat ini dalam keadaan koma. Meskipun aku tak punya perasaan padanya dalam pernikahan yang kaya raya. Tapi dia adalah istriku hanya dalam nama. Setelah terbang dari angsa pasir, aku masih membeli penerbangan terdekat kembali. Tergesa-gesa ke rumah sakit. Temanku Liu Ruyan melihat ekspresiku yang rumit, kabar baik. Dia terbangun dengan kabar buruk. Dia memecahkan otaknya. Aku punya tanda tanya di seluruh wajahku. Otak pecah. Hei, tak tahu harus berkata apa. Pergi dan lihat sendiri. Tapi Cheng. Kau harus siap mental. Lihatlah wajahnya yang berat. Aku merasa minder. Persiapkan istri barumu menjadi orang bodoh. Sampai melewati pintu bangsal yang belum dibuka. Mendengar suara-suara marah dan tertekan di dalam kamar menikah. Apa Jiang Sheng? Katakan lagi. Siapa yang menikah? Gila, saya tidak pernah berpikir untuk menikah. Belum lagi aliansi bisnis tanpa emosi. Apa yang kamu bicarakan? Saya punya uang, kecantikan dan karir, mengapa saya tidak bisa memikirkannya? Jiang Sheng tampak tersedak sebentar. Dia berkata dengan santai, Suster Bing. Jangan katakan itu. Anda menengahi pernikahan dua bisnis di awal. Anda bersedia. Anda hanya lupa. Anda sebaiknya mengatakan lebih sedikit jika ini tidak kondusif untuk harmoni. Jika tidak, ketika Anda menyesalinya. Bai Ningbing terdiam selama 2 detik. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Saya tidak percaya bahwa Bai Ningbing Qingji masih manis. Apa dia? Abadi? Liu Ruyan tidak bisa mendengarkan. Tampaknya khawatir Bai Ningbing berbicara dengan liar. Mengulurkan tangan dan mendorong membuka pintu. Aku melamun. Saat aku bereaksi. Sudah dengan Vincent. Bai Ningbing yang menengok, bertemu dengan garis pandangnya. Dia masih memiliki kemarahan dan kejengkelan yang tidak bisa dimengerti di wajahnya. Tatap muka. Baik dia maupun aku tidak berbicara terlebih dahulu. Jiang Sheng sedikit lega melihatku datang, Kak Bing. Kakak ipar ada di sini. Kamu berbicara dengan baik. Bai Ningbing tidak menjawab. Hanya menatapku tanpa berkedip. Tidak ada emosi di wajah. Aku sedikit tidak nyaman dipandangi olehnya. Tambahkan apa yang baru saja kamu dengar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun menikah. Tapi sebenarnya aku tidak terlalu mengenalnya. Jadwalku berakhir sebelum menikah. Aku menikah dan aku di lokasi syuting 2 hari sekali. Aku sudah syuting di pegunungan sejak saat itu. Sinyal buruk di pegunungan. Aku tidak punya kontak dengannya. Komunikasi, kami belum banyak bergaul sebelumnya. Aku tidak berbicara dengannya sebelum aku kehilangan ingatanku. Belum lagi setelah amnesia. Dia bisa dianggap sebagai kepribadian yang sangat berubah. Keheningan yang menakutkan di ruangan itu. Aku membuka mulut dengan ragu-ragu. Apakah kamu baik-baik saja? Baru saja akan mengambil langkah maju. Menanyakan keadaannya kepadanya. Perwalian toko baru di satu sisi. Instrumen itu mengeluarkan peringatan keras. Aku terkejut. Dia tanpa sadar menatap Bai Ningbing. Wanita yang baru saja berteriak. Kemarahan di wajahnya benar-benar menghilang. Selain terlalu kemerahan. Dia tidak terlihat buruk. Apakah ada ketidaknyamanan? Aku mengulurkan tangan ke dahinya. Aku sedikit khawatir. Karena angka yang ditampilkan pada instrumen. Sangat tidak normal. Itu juga membuatku gugup. Apakah napasmu masih lancar? Bai Ningbing menatap lurus ke arahku. Tampaknya ada lapisan tipis air yang bersinar di mata. Kemerahan di wajahnya sepertinya telah menyebar ke telinga dan lehernya. Batang.
Sedemikian rupa sehingga dia terlihat seperti tidak tahu. Jadi aku ragu-ragu. Tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Siap menekan tombol di samping tempat tidur untuk memanggil perawat. Dia meraih tanganku. Itu menghentikanku. Dia sama sekali tidak peduli dengan Liu Zizhen di tangannya. Mata berbinar. Sudah naik sedikit. Aku takut dia akan mati karena hati yang buruk. Bai Ningbing, aku belum selesai. Dia tergagap-gagap menyela Anda. Apakah Anda sudah menikah? Klasik Cina tidak hanya membuatku tercengang. Panik. Jiang Sheng dan Liu Ruyan, yang hendak memanggil dokter, juga tercengang. Dengan tanda tanya di wajahnya, omong kosong apa yang dia bicarakan? Jiang Sheng mengerutkan kening, Liu Ruyan terdiam untuk waktu yang lama. 6 karena nilai pada detektor terlalu berlebihan. Mau tak mau kami menyela apa yang dia coba katakan. Bersikeras memanggil dokter. Dia terpaksa melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Kami lega memastikan tidak ada masalah besar. Setelah melihat perawat melepas alat musik, saya pergi untuk berbicara dengan dokter. Jika pasien bisa bangun, tidak akan ada masalah besar. Kecelakaan mobil tidak sakit di tempat lain. Ini hanya gegar otak yang perlu disembuhkan dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi. Adapun gejala amnesia selektif. Dokter menunjuk ke siti otak. Pasti gumpalan darah di sini yang menekan saraf. Saya akan membukanya nanti dan meminumnya secara internal. Mempercepat penyerapan dan pembuangan gumpalan darah. Setelah menuliskan tindakan pencegahan dan tabu, aku kembali ke bangsal. Mendorong pintu terbuka. Aku melihat Bai Ningbing melihat ke pintu dengan penuh semangat. Lihat aku di. Dia mengubah cara dia baru saja tenggelam. Mata berbinar. Jika ada ekor di belakang. Pada saat ini, diperkirakan dapat dikocok menjadi baling-baling. Mengingat berita buruk yang dikatakan Ruyan Liu. Aku terdiam. Aku hanya lupa kenangan beberapa tahun terakhir. Jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Lihat aku tak bicara. Sepertinya dia juga sudah memikirkannya. Yang baru saja kuceploskan. Dia menyentuh hidungnya. Sedikit risih. Sebenarnya aku ingin meminta mereka memanggilmu adik barusan. Apakah karena kita menikah? Karena sedikit pusing. Jadi kukatakan. Aku tak tahu. Tapi kau bisa mengerti dia, kan? Aku belum menjawab. Jiang Sheng Xianzi yang bersandar di pintu menghela napas. Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk menikah. Setelah mengatakan itu, dia menabrak Liu Ruyan yang sedang makan melon. Benar, peri? Aku tidak bisa berkata-kata. Melihat wajah Bai Ningbing semakin gelap. Duo sarkas kabur. Halo, apakah kamu sudah menikah? Hahaha. Simpul, aku tidak bisa berkata-kata. Hanya tersisa aku dan Bai Ningbing di bangsal. Suasananya sedikit canggung. Aku telah memainkan peran yang tak terhitung jumlahnya di industri hiburan. Mengalami adegan yang tak terhitung jumlahnya. Berkali-kali aku bisa menghadapinya dengan tenang. Tapi sekarang menghadapi istri yang telah mengubah temperamennya setelah amnesia. Aku tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Bai Ningbing melirikku dengan hati-hati. Jadilah yang pertama berbicara, aku lupa hal-hal beberapa tahun terakhir. Ingatan saat ini hanya sampai aku berusia 19 tahun kedua. Aku belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Kau belum datang sebelumnya. Kupikir itu adalah lelucon bagi Jiang Sheng untuk mengatakan aku sudah menikah. Berbohong padaku, aku tidak bermaksud melupakanmu. Dia mencoba berbicara. Suamiku, jangan marah. Aku menunjuk ke es putih. Sulit untuk gelagapan saat ini. Dia akan malu-malu dan tersipu. Keanggunan resepsi pernikahan baru. Wanita lembut dan mantap terhubung. Suamiku, aku kembali sadar. Meskipun aku masih sedikit tidak nyaman dengan gelar ini. Tapi tidak mengherankan. Pernikahan bisnis yang tidak bercerai. Dan dia menerimanya. Aku menghentikannya untuk mencoba bangun dari tempat tidur. Aku tidak marah. Jangan bergerak, apa kamu tidak pusing? Halo. Dokter bilang kamu perlu istirahat setidaknya seminggu sekarang. Bai Ningbing meraih tanganku. Tersenyum dengan alis bengkok. Suamiku, apakah kamu peduli padaku? Suamiku, kamu sangat baik. Aku hanya ingin membuatnya diam.
Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bertanya pada Jiang Xiang dan yang lainnya. Mereka bilang kamu pernah syuting di pegunungan sebelumnya. Aku terbang kembali begitu mendapat kabar. Suamiku, kamu mencintaiku. Maafkan aku membuatmu khawatir, aku tidak bisa berkata-kata. Orang yang baru saja gelagapan. Aku sepertinya sudah terbiasa dengan nama ini sekarang. Semakin lama semakin lancar. Memikirkan ingatannya saat ini mengacu pada tahun kedua. Aku menatapnya dengan tenang. Masih wajah yang sama. Hanya mata yang berbeda. Rasanya tidak sama. Sulit dibayangkan. Ia mengambil alih perusahaan setelah lulus. Apa yang terjadi? Biarkan mawar kecil yang hangat menjadi tenang. Wanita bisnis hari ini. Suamiku, apakah kamu lelah? Kemudian ia bergerak ke samping. Aku menepuk ruang kosong di sekitarku. Apakah kamu ingin berbaring dan beristirahat sebentar? Aku tidak akan mengganggumu. Tidak perlu istirahat di pesawat. Aku tidak lelah, tapi kamu. Dokter menyuruhmu istirahat dengan baik. Bai Ningbing berbaring dengan patuh. Suamiku, hubungan kita sebelumnya pasti sangat baik. Jadi aku merasa sangat senang saat melihatmu. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana aku memberitahunya? Waktuku bersamanya bertambah hingga kurang dari 3 hari. Senyum di wajah Bai Ningbing sedikit memudar. Suamiku, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Untuk menghindari mempermalukan dia ketika mengingatnya. Aku tetap memberitahunya. Singkat semua antara kita. Dia mendengarkan dengan dingin. Ekspresinya berubah dari tak percaya menjadi menyesal dan kehilangan. Tapi dia tak tercabik lama. Setelah beberapa saat dia menatapku dengan serius lagi. Ekspresi serius. Meskipun aku lupa. Tapi aku percaya bahwa perasaan tak berbohong. Suamiku, aku pasti sangat menyukaimu sebelumnya. Saya memiliki tanda tanya di seluruh wajah saya. Saya tidak percaya apa yang dikatakan orang-orang frustrasi. Gegar otak bisa besar atau kecil. Kedua tetua saat ini terjebak di luar negeri. Saya mengetahui perbedaan waktu dan menelepon mereka. Setelah menutup telepon, saya melihat suite di bangsal VIP. Rasa tanggung jawab sebagai suami. Atau biarkan saya memutuskan untuk tinggal bersama Anda. Bai Ningbing tampak sangat tersentuh. Mata bersinar dan menarikku. Sepertinya ada banyak yang ingin dikatakan. Tapi dia baru saja bangun dari kecelakaan mobil. Saya memiliki terlalu banyak pasang surut emosi sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia masih tertidur lelap. Baru-baru ini, syuting telah membentuk kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi-pagi sekali. Di ruang tamu luar. Ketika membaca naskah jadwal nanti. Pintu ruang rawat dalam tiba-tiba dibuka. Aku mendongak. Wajah beku putih. Dan kebingungan serta kepanikan yang tak kunjung hilang. Ada apa? Ketika dia melihatku, dia seperti bernapas lega. Dan dia duduk di sebelahku. Mata lurus. Aku tertidur lelap. Kupikir aku melihatmu kemarin dalam mimpi. Dan aku tertegun. Bagaimana rasanya mengubah topik pembicaraan? Apakah ada yang lebih baik? Bai Ningbing sedikit menunduk. Dia menyandarkan kepalanya ke bahuku. Dilingkarkan ke pinggangku. Suaranya sedikit lebih lemah. Mungkin baru bangun terlalu keras. Sekarang aku sedikit pusing lagi, dan aku tak bisa berkata-kata. Lupakan. Ia memukul otaknya. Sudah bisa dimaklumi jika sekarang naif. Maka aku akan membantumu kembali ke bangsal untuk beristirahat. Ia menolak tinggal di rumah sakit. Selama ini, seluruh pribadiku tak baik. Suamiku, kau sibuk, jangan khawatirkan aku. Aku hanya akan duduk di sini bersamamu. Tak akan mengganggumu. Apapun yang kau inginkan. Prajurit berkerah putih itu terdiam sejenak. Lalu dengan hati-hati ia bertanya pada suaminya. Kau tak membenciku, kan? Dan aku menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berinisiatif mengunci jemariku. Alis sedikit terangkat. Ada masa sekolah. Lelahnya pupilaf yang tak pernah kurasakan. Tapi tak sulit menerima. Tak akan mendengar jawabanku. Ia tampaknya bahagia dengan suaminya. Kau mencintaiku. Dari mana ini berasal? Aku memiringkan kepalaku untuk melihat es putih. Sulit untuk mengaitkan wajahnya dengan cinta.
Kata otak dikaitkan. Lupakan, apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan. Menghabiskan hampir seminggu di rumah sakit. Pastikan tidak ada masalah besar dan Anda bisa pulang untuk memulihkan diri. Jadi kami menjalani formalitas keluar dan pulang ke rumah. Minggu ini bersama-sama. Biarkan aku dan Bai Ningbing sedikit demi sedikit berkenalan. Ketidaknyamanan sebelumnya juga menghilang dalam bergaul. Aku tidak tahu apakah dia kehilangan ingatannya atau apa. Hasil penyelidikan yang dia dan aku temukan sebelum menikah tidak persis sama. Setelah akur, aku menemukannya sama sekali tidak manusiawi seperti yang tertulis dalam survei. Sebaliknya, itu lengket. Dan ketika dia sampai di rumah, dia berjalan di sekitar ruang pernikahan. Suami tampaknya memiliki banyak ketidakpuasan dengan ruang pernikahan. Apakah menurut kamu rumah kami sedikit terlalu sepi? Apakah ada? Karena pekerjaan saya. Seringkali saya tidak tinggal di rumah. Suite hotel selama pembuatan film. Lingkungan pada dasarnya sama. Selama itu nyaman bagi saya. Saya tidak punya banyak ide tentang perbaikan rumah. Ya, rasanya kosong di rumah. Dan saya juga tidak melihat foto pernikahan kami. Juga, tapi itu tidak masalah. Kami adalah pasangan yang baru menikah. Masih banyak waktu untuk mendekorasi rumah kami di masa depan. Bai Ningbing menarikku dengan penuh minat. Merencanakan masa depan. Aku mendengarkan dengan tenang. Menatap matanya penuh antisipasi akan masa depan. Dan aku tidak mengatakan hal yang tidak lucu tentang itu. Aku sudah melakukan banyak adegan dengan perasaan ini. Kota modern Republik Tiongkok ketegangan Xianxia kuno. Perburuan hewan peliharaan manis aku sudah berakting dalam semua naskah ini. Membawanya masuk. Sudah melalui berbagai macam plot, besar dan kecil. Mengalami emosi yang kuat. Meskipun aku sendiri tidak memiliki pengalaman emosional. Tapi aku membenamkan diri dalam setiap naskah. Membawanya ke dalamnya. Dengan sungguh-sungguh. Nyaris tidak emosional. Kupikir itu masalah sepele. Tidak terlalu membangkitkan emosi dalam diriku. Tapi novel. Mungkin sekarang dia digantung sebagai istriku. Atau mungkin wajahnya yang benar-benar rupawan. Sangat sulit untuk mengatakan tidak. Di wajahnya dengan turtleneck itu. Tapi baru 19 tahun setelah hilang ingatan. Saat kau bertingkah seperti anak manja yang penuh percaya diri. Setelah Bai Ningbing hilang ingatan. Dengan dalih butuh kultivasi untuk mengembalikan ingatan. Serahkan semua urusan perusahaan pada keluarga Bai. Tetua dan asisten perusahaan. Sekretaris memanfaatkan waktu luang mereka. Serat aku untuk mengalami kehidupan baru menikah. Baru selesai. Kecuali beberapa majalah di tengah yang butuh eksposur. Pemotretan iklan. Sebelum entry berikutnya. Aku punya banyak waktu. Biarkan dia mengaturnya. Ruyan Liu menelepon untuk merayakannya. Ketika Bai Ningbing keluar dari rumah sakit. Aku dan Bai Ningbing akan pergi ke mall. Bai Ningbing sedang memilih piyama pasangan. Setelah mendapatkan waktu dan tempat yang tepat. Bai Ningbing datang menghampiri untuk membuat Sisi marah. Sangat menyedihkan bahwa kalian sekelompok anjing lajang tidak memiliki suami. Kita hanya bisa berkumpul untuk waktu bermain setiap hari. Berbeda denganku, aku dengan tegas menyimpan ponselku sedikit. Benar saja. Detik berikutnya, pesan panjang datang dari ponsel. Bercampur dengan makian intisari negara. Ekspresi Bai Ningbing adalah suami yang tidak bersalah. Dia memarahiku karena diam di telepon selama 2 detik. Mengaum lebih keras, mengapa aku tidak memarahimu sampai mati? Teh hijau ini membuatku terdiam. Ketika aku dan Bai Ningbing tiba di klub Bose. Yang lain sudah ada di sana. Kabar kekecewaan Bai Ningbing belum dipindahkan. Dan itu semua adalah teman yang sangat dekat. Liu Ruyan melihat Bai Ningbing duduk. Tidak bisa tidak menyindir. Ketika saya pertama kali mendengar tentang menikah. Entah siapa yang berteriak paling keras. Sekarang pamer. Dasar wanita. Jiang Sheng menggelengkan kepalanya. Wanita ini. Apa itu cinta pada pandangan pertama jika saya bisa menunjukkan Anda di tempat? Detak jantung melonjak. Menampar wajah sendiri, apakah Anda berharap dia memiliki integritas? Bai Ningbing tidak peduli. Otakku baru berusia 19 tahun sekarang. Ada apa dengan otak cinta? Anda tidak memiliki integritas, tapi apa gunanya? Begitu tua dan putih, belum ada suami.
Aku terdiam. Menyaksikan orang lain menggertakkan gigi. Aku mulai berharap dia mendapatkan kembali ingatannya. Dasar wanita. Jangan mengandalkan alasan untuk frustrasi. Semua orang bercanda dengan baik. Makan malam tetap menyenangkan. Setelah makan malam, semua orang bermain game dan mengobrol. Aku melangkah keluar dari kotak dan mendekati telepon pria kulit putih itu. Menutup telepon dan bersiap-siap untuk kembali ke kotak. Seseorang menghentikanku, Pak Ito. Lama tak bertemu. Aku melirik wanita di seberangku. Tidak juga. Permisi. Itu dia yang tersenyum. Lupa memperkenalkan diri. Aku teman Bai Ningbing. Namaku Stone Passer. Kami bertemu di pernikahanmu. Teman-teman sejati Bai Ningbing semuanya ada di dalam kotak. Pada dasarnya aku tahu. Pria yang mengaku sebagai teman. Mungkin beberapa teman plastik. Aku mengangguk tak sengaja. Halo. Kak Si. Si pelintas batu melangkah maju, Pak Ito Sung. Aku penggemarmu. Aku tak bermaksud mengganggumu. Tapi setelah memikirkannya, kurasa kau berhak tahu soal ini. Dia tampak baik untukku. Membuatku sedikit lebih tertarik. Benarkah? Orang-orang yang lewat batu tampak tertarik melihatku. Dia melangkah maju lagi. Kastil Ito. Kecelakaan mobil Bai Ningbing bukan berita rahasia. Tapi tahukah kau kenapa dia kecelakaan? Aku benar-benar tak tahu soal ini. Kudengar mobil itu tergelincir dan mengalami kecelakaan. Kau tahu lagi. Orang implan sedikit lebih serius. Dia merendahkan suaranya. Aku tahu tentang aliansi bisnis antara IGA dan Barclays. Kau mungkin tak tahu banyak soal es putih. Bai Ningbing memiliki orang favorit di perguruan tinggi. Aku tidak tahu mengapa mereka berdua tidak bersama. Tapi selama bertahun-tahun, Bai Ningbing selalu merindukannya. Aku mengangkat alisku ketika aku masih kuliah. Aku secara tidak sadar memikirkan Bai Ningbing, yang saat ini hanya memiliki kenangan tingkat 2. Wanita ini, aku menatap orang yang sebenarnya. Tidak peduli apakah dia pengingat yang baik atau tidak memiliki tujuan. Aku tidak ingin berbicara dengannya terlalu banyak di sini. Siapa yang tidak memiliki pikiran di hatinya akhir-akhir ini? Orang yang terlupakan. Dan kamu juga mengatakan bahwa kita adalah pernikahan bisnis. Jangan pedulikan itu. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Si Luren jelas tidak mengharapkan sikap ini dariku. Dan dia berhenti. Tapi jika dia memiliki tujuan lain. Aku mengangkat alis. Memberi isyarat agar dia melanjutkan, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Screensaver ponselnya waktu kuliah. Itu orangnya. Dia ragu-ragu mengatakan sesuatu. Bocah itu sangat mirip denganmu. Mungkin aku takut tidak percaya. Suaranya jadi sedikit lebih keras. Dan alasan mengapa dia mengalami kecelakaan mobil. Karena hari itu, dia mendapat pesan dari bocah itu. Dia akan bergegas untuk menemukannya. Akibatnya, mobil melaju terlalu cepat dan mobil tergelincir. Menurut Anda, bagaimana Anda tahu hal pribadi seperti itu? Dia ragu-ragu sejenak tentang apa yang diberitahukan kepada saya. Tidak nyaman bagiku untuk mengeksposnya. Tampaknya seseorang di sekitar Bai Ningbing tidak ketat. Ini tidak terlalu cantik. Aku tidak punya banyak ekspresi. Orang yang lewat sebenarnya sedikit cemas. Aku penggemarmu. Aku tidak akan membohongimu. Aku juga tahu bahwa mungkin sulit untuk menerima. Tapi dia punya niat buruk. Dia hanya menggunakanmu sebagai pengganti. Aku terdiam. Atau ketika Bai Ningbing keluar mencariku. Pejalan kaki batu hendak pergi. Ketika lewat, orang jalan batu tergila-gila. Belum mengatakan apa-apa. Bai Ningbing sepertinya tertabrak. Lihat saja dia mengambil beberapa langkah. Kebetulan saja datang padaku dan memelukku. Suara Bai Ningbing sedikit pelan. Bercampur dengan sedikit mabuk. Sepertinya suami sedikit teraniaya. Seseorang menabrakku. Sakit sekali, aku tidak bisa berkata-kata. Orang yang tahu jalan hanya diam selama 2 detik. Dengan wajah pias, dia menjatuhkan kata-kata neuropati. Pergi dengan marah. Jalang pergi. Aku mendorongnya dan minum. Bai Ningbing menyangkal meminumnya dalam 1 gigitan. Aku menatapnya dengan tenang.
Sampai dia mengedipkan matanya karena rasa bersalah. Aku hanya menoleh ke belakang. Bai Ningbing tertegun. Suami bodoh dengan mata jernih. Apakah kamu marah? Aku bertanya dengan tenang, apakah kamu melakukan kesalahan? Mengapa aku harus marah? Aku sudah minum. Minumlah saja. Aku mengangkat tanganku untuk membantunya merapikan kerahnya yang berantakan. Semua orang dewasa. Ada apa dengan 2 gelas anggur? Kau tidak boleh mati. Bai Ningbing tercengang. Aku menatapnya linglung. Aku tidak bisa menahan senyum. Hari sudah larut. Kembali ke kotak dan mengucapkan selamat tinggal pada yang lain sebelum pergi. Sepanjang jalan, Bai Ningbing karakteristikali diam. Dia menunduk dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Penasaran untuk melihatnya 2 kali. Tapi tidak berinisiatif untuk bertanya. Setiap orang memiliki sesuatu dalam pikirannya kurang lebih. Jika dia ingin mengatakan sesuatu, dia secara alami akan mengatakannya. Dan aku pulang. Aku sedang memikirkan pemotretan komersial hari berikutnya. Bersiap untuk istirahat lebih awal. Setelah meminta Bibi memasak sup yang sadar untuk Bai Ningbing. Aku masuk ke kamar mandi untuk mandi. Ketika aku keluar, Bai Ningbing duduk di sofa malas. Mungkin karena aku baru saja mandi. Dia masih memiliki sedikit kelembaban padanya. Jubah mandiku longgar. Memperlihatkan bercak kulit yang tajam. Aku melihat sekali dan mengalihkan pandanganku kembali. Duduk di depan meja rias perlahan mengoleskan lipstik. Di cermin rias belakang, aku melihat es putih di belakangku. Dia sepertinya tidak menyangka reaksiku begitu datar. Dia menunduk menatap dirinya sendiri. Wajah yang penuh dengan ketidaktahuan. Aku menahan senyum dari sudut mulutku. Dalam pikiran lagi. Aku teringat apa yang dikatakan orang yang kutemui hari ini. Mungkin apa yang dikatakannya sungguh-sungguh tidak berdasar. Tapi akurasinya tidak terlalu tinggi. Adapun kebenaran. Kutatap wajahku di cermin. Ragu es putih kehidupan. Tampaknya saat ini tidak penting. Tapi pendeta-pendeta ini bisa menuliskannya. Ketika Bai Ningbing memulihkan ingatannya. Harusnya harum. Serangkaian prosedur perawatan kulit sederhana. Aku hanya membagi perhatianku. Memberi es putih di satu sisi. Ia menatap penasaran botol dan toples. Suami dan anak laki-laki begitu sederhana. Kutatap ia dan ia ingin sekali mencoba. Apa yang ingin kau katakan? Lain kali kupakaikan lipstikmu untukmu. Kau duduk saja di sana. Krim wajah biru esens krim mata kau bagi. Pijat fotometer benda-benda ini? Aku bisa belajar. Tiba-tiba aku mendekatinya. Begitu dekat hingga aku bisa melihat bulu matanya. Saat itulah aku sadar. Bulu matanya tebal dan panjang. Mau tak mau aku mengaitkan jari telunjukku dan mengelusnya ringan. Dan ketika aku berhenti, aku melihat jakunnya bergulir. Aku sedikit mengangkat alisku. Apa yang ingin kau lakukan? Melihatnya kelabakan. Aku sengaja menggodanya untuk duduk dan kau memakai lipstikku untukku. Di mana kau duduk di pangkuanku? Aku mengerti. Agar kau bisa menciumku selagi aku tak melihat. Apakah sebelum dia bereaksi? Aku mencondongkan tubuh ke depan dan mengecup lembut sudut mulutnya. Menyentuh jauh. Merasakan es putih seperti ini dan merasakan kekakuan di sekujur tubuh. Aku tak bisa menahan tawa. Menyusuri jubah mandinya yang terbuka lebar. Menyentuh bahunya. Dalam kondisi yang baik. Pertahankan. Tidak ada reaksi es putih. Aku bangkit dan kembali ke kamar tidurku. Biarkan dia tersipu malu sendirian. Jika bukan karena gelagatnya, dia baru akan berusia 19 tahun sekarang. Aku mungkin tidak akan berani menggodanya seperti itu. Agak lucu melihatnya bereaksi seperti itu. Di akhir pemotretan iklan. Kebetulan bertemu dari studio sebelah. Lu Jiasi yang keluar. Aku pernah bekerja dengannya di beberapa film dan serial TV. Hubungannya lumayan. Saat kami keluar bersama. Sekilas kulihat es putih menunggu di luar. Sambil memegang bunga di tanganku. Lihat aku keluar dan cepat datang menemui suamiku. Aku kemari untuk mengantarmu pulang. Lu Jiasi tersenyum. Sepertinya kalian memiliki hubungan yang baik. Saya sedang syuting di luar negeri ketika Anda menikah. Saya tidak tahu Anda menikah sampai saya melihat pencarian panas. Saya akan menebus hadiah pernikahan Anda nanti.
Saya selalu tidak menonjolkan diri di lingkaran. Niat asli pengumuman resmi. Saya hanya tidak ingin menyembunyikan berita dari penggemar saya bahwa saya sudah menikah. Ditambah Bai Ningbing adalah seorang amatir. Jadi ketika saya memposting Weibo pada waktu itu, aku hanya mengeluarkan 2 surat nikah. Sampul yang tak kuduga. Belakangan, Weibo resmi kedua perusahaan memposting video pernikahan. Masih dalam pencarian panas. Aku juga tidak sopan padanya. Makasih, Mbak. Nanti ku belikan makan malam. Aku pergi dulu. Mobil bagus setelah jauh. Bai Ningbing menarik kembali pandangannya. Dan aku menatapnya penuh minat. Kenapa kamu melihat orang seperti ini? Tatapan enggan. Kamu memperhatikannya? Bagaimana mungkin? Suamiku, jangan membuat lelucon seperti itu. Bai Ningbing wajahnya rusak. Aku hanya sedikit cemburu. Dan dia mendongak menatapku. Kekesalan di mata. Aku mengejar acaramu. Dia terlalu sering muncul sebagai pahlawan wanita. Komentar peluru menggesek CPMU. Tidak memedulikan fakta bahwa Anda sudah menikah. Dia mendekat ke beberapa suami. Lihat aku. Bisakah wajahku memasuki industri hiburan? Mengapa Anda tidak ingin perusahaan Anda? Ekspresi Bai Ningbing dirugikan. Aku juga ingin menjadi pahlawan wanitamu. Dia terlihat sangat menyedihkan. Mau tak mau aku mengangkat tanganku dan mengusap kepalanya. Dia memiliki banyak rambut. Rambut lembut. Rasanya seperti kucing besar saat disentuh. Mau tak mau aku menggosoknya sedikit lebih lama. Kamu ini. Mereka hanya pemeran utama wanita dalam naskah. Kamu adalah pahlawan wanita dalam hidupku. Bai Ningbing sangat membujuk. Seketika dia senang. Suamiku, kamu benar. Mereka semua orang yang lewat. Akulah jawaban standar. Kesanku yang asal-asalan, suamiku sangat mencintaiku. Mencintaimu. Mencintaimu. Dan aku tak punya rencana apapun setelahnya. Bai Ningbing sudah cukup melakukan. Mengatur perjalanan untuk kami berdua. Walau ingatan Bai Ningbing hari ini baru berusia 19 tahun. Aku suka bertingkah genit dan berpura-pura menjadi teh hijau. Tapi itu bisa diandalkan dalam banyak hal. Aku menghabiskan 1 bulan di luar bersamanya. Setelah kembali, menemaninya ke rumah sakit untuk peninjauan. Setelah hasil pemeriksaan keluar, kata dokter pemulihannya baik. Bekuan darah hampir hilang. Adapun ingatan. Mungkin sampai bekuan darah selesai. Bubar untuk memulihkan diri. Aku tak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, Bai Ningbing keluar dari rumah sakit. Dan ia membisu. Ia tampak sibuk. Sesampainya di rumah, ia masuk ke ruang kerja. Entah apa yang kupikirkan. Bersandar di sandaran kursi dengan linglung. Aku memikirkannya dan tak ambil pusing. Dia masih belum keluar setelah berlari, berenang dan berkeringat. Aku memotong buah dan membawanya. Ada apa denganmu? Tidak benar kembali dari rumah sakit. Apakah kamu mengingat sesuatu? Ekspresi Bai Ningbing sangat rumit. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Seperti tak terkatakan. Dibandingkan suami. Apakah kamu lebih suka aku yang dewasa sebelum amnesiaku? Aku memiliki tanda tanya di seluruh wajahku. Kekacauan macam apa? Setelah membuka. Sisanya sepertinya mudah untuk dikatakan. Bai Ningbing berbicara lagi sejak aku kehilangan ingatanku. Semua orang bilang aku telah banyak berubah. Mengatakan aku tidak seperti sebelum aku kehilangan ingatanku. Aku tidak ingat seperti apa penampilanku sebelum kecelakaan itu. Aku tidak tahu di masa depan. Apa yang akan aku alami? Biarkan aku menjadi apa yang kamu katakan. Aku hanya tahu. Caraku sekarang adalah caraku yang sebenarnya. Aku tidak ingat pertemuan pertama kita. Tapi dengarkan mereka. Saat itu, kamu tidak menolak pernikahanku denganmu. Tampaknya aku juga sangat puas dengan diriku yang berusia 25 tahun. Kamu tampaknya peduli dengan ulasan. Aku peduli ketika aku mendapatkan ingatanku kembali. Suamiku, apakah kamu lebih memilihku sebelum kecelakaan mobil? Aku tidak bisa berkata-kata. Katakan yang sebenarnya. Aku merasa otak kecilku telah menyusut. Aku mengangkat tanganku dan menyentuh dahi Bai Ningbing. Pastikan dia tidak demam.
Aku sakit kepala. Es putih. Alasan mengapa aku peduli ketika kamu mendapatkan ingatanmu kembali. Itu karena kamu memiliki gumpalan darah di otakmu. Aku peduli dengan kesehatanmu. Suamiku, jika aku mendapatkan kembali ingatanku. Lupa tentang masa amnesia. Kembali ke es putih yang kamu kenal. Apakah kamu akan merindukanku sekarang? Es putih. Aku tidak tahu mengapa kamu berpikir seperti itu. Tapi apakah itu kamu yang dewasa sebelum kamu kehilangan ingatanmu? Ini postamnesia, tidak peduli apa tahapan itu. Kalian semua adalah kamu. Dua apa yang mungkin terjadi padamu selama periode ini? Biarkan kamu tumbuh dengan cepat. Tapi intinya, kamu tetaplah kamu. Lingkaran mata es kental putih sedikit merah, berbeda. Aku tidak mengerti sirkuit otaknya untuk sementara waktu. Aku hanya berpikir dia langsung ke intinya. Setelah 2 detik terdiam, aku menatapnya. Kau harus berpikir begitu, kan? Lalu aku bahkan tak menyukainya. Kelihatannya seluruh orang itu layu. Jadi ini kebenaranmu? Aku terdiam. Aku sedikit berhati lembut. Mengangkat tanganmu untuk membantunya menyeka air mata dari sudut matanya. Jangan menangis. Suami. Aku mengeluarkan ponselku dan mengarahkannya padanya jika dia akan menangis. Kamu bisa mulai sekarang. Ucapannya akan dibaca nanti. Pasti sangat menarik. Es dadi putih di lensa dianiaya Baba. Mata memelas dan sulit dipercaya. Di mana suamiku? Bai Ningbing terdiam kiaki. Bai Ningbing secara sepihak marah padaku. Terutama saat makan. Dia tidak lagi menempel padaku dan duduk di sebelahku. Dia duduk di sebelahku. Saat kamu tidur, kamu tidak perlu memelukku seperti dulu. Itu membelakangiku dengan gusar. Aku senang bisa bebas. Cepatlah nonton pertunjukannya. Sudah istirahat panjang, saatnya bergabung dengan grup. Malam sebelum bergabung dengan grup. Bai Ningbing tak tahu apa yang dituangkan. Masuk ruang kerja berbau alkohol. Dia juga tak bicara. Duduk di seberangku. Menatapku dengan mata buram. Aku sangat takut saat dia menatapku. Cukup meletakkan naskahnya. Lihatlah dia tak senang, tunggu aku membujukmu, matanya berbinar. Apakah tak apa? Tidak, suami Bai Ningbing yang bermata penuh semangat. Aku merasa pusing. Jika terlalu banyak minum alkohol, siapa yang akan pingsan jika tidak pingsan? Kuangkat telepon di samping. Siap mengirim pesan pada Bibi untuk memasak sup yang sadar. Pesannya belum terkirim. Kudengar ia berkata, andai suamiku bisa tidur denganku malam ini. Aku yakin aku tak akan pingsan. Aku terdiam, dasar gadis. Manik sempoa orang berlompatan di wajahku. Melihat diamku. Ubah lugu dan menyedihkan barusan. Sedikit lagi bingung di wajah. Ia berjalan cepat berjongkok dan membenamkan kepalanya di kedua orang tuaku. Suami dengan suara teredam. Jangan hiraukan aku. Dan aku mengusap rambutnya. Lalu mau tak mau aku mengangkat wajahnya dan mengusapnya. Siapa yang mengabaikan siapa? Siapa sih yang mengamuk? Rumah orang lain dibuat oleh anak laki-laki. Keluarga kami baik-baik saja. Semuanya langsung terbalik. Kamu pasti bisa. Kenapa aku tak mengetahuinya sebelumnya? Kamu masih berpotensi menjadi mahakarya kecil. Bai Ningbing Zuo berkata bahwa suaminya. Aku mabuk dan aku pusing. Tapi orang mabuk tidak mengatakan mereka mabuk. Mereka bilang wanita mabuk. Sampai jumpa menangis. Bai Ningbing, jangan minum anggur sedikit. Pura-pura mabuk dan genit di sini. Bai Ningbing tetap diam. Hanya dengan mata indah itu. Tatap aku penuh semangat. Ayo, apa yang kamu inginkan? Sepertinya aku mengangkat tanganku untuk menutup mulutnya. Beraninya kamu memikirkannya? Terserah apa yang kamu pikirkan, jangan pikirkan dulu. Tidurlah lebih awal dan bangun lebih awal. Aku akan pergi ke Hengdian besok, kamu pergi ke perusahaan. Tidak ada lagi. Bai Ningbing tidak bisa berkata-kata. Tubuh Bai Ningbing pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Hanya saja ingatannya belum dipulihkan. Para tetua keluarga Bai membiarkan dia merawat luka-lukanya dengan baik pada awalnya. Jangan khawatir tentang perusahaan. Tapi perusahaan telah diserahkan kepadanya sebelumnya. Sebagai manajer, dia lambat untuk kembali. Ada berbagai macam spekulasi.
Tidak kondusif bagi perkembangan perusahaan. Meskipun prajurit Kerah Putih itu mengalami amnesia. Tapi mungkin itu bakat. Dengan bantuan 100 acre, dia segera mengambil alih bisnis perusahaan. Semakin lama semakin nyaman. Syutingku di Hengdian juga berjalan lancar. Malam hari atau waktu senggang, tentara Kerah Putih akan melakukan panggilan video kepadaku. Secara halus disebut kelas kunjungan online. Beberapa waktu lalu, setiap hari bersama Bai Ningbing. Tiba-tiba terpisah. Masih sedikit tidak nyaman. Aku sedikit merindukannya. Tapi tentu saja aku tidak akan memberitahu Bai Ning agar dia tidak membuat suara. Hidup itu damai. Sampai suatu hari aku baru saja mengadakan pertunjukan malam besar. Aku baru saja mendengar dari asisten bahwa aku harus pergi ke kantor polisi. Ini sangat sederhana. Bai Ningbing sudah selesai dengan apa yang dia lakukan. Siap mengejutkanku. Dia menghubungi pria kulit putih emas dan asistennya. Mendapat kartu kamarku. Dia berencana menungguku di kamarku. Sayangnya, kebetulan aktor lain di kru mengambil cuti hari itu. Pertunjukan malam besarku sudah di muka. Yang lebih disayangkan adalah belajar bahwa pertunjukan malamku. Milisi putih yang mengantar untuk membeli banyak barang. Kembali ke kamar hotel. Aku menabraknya dan tak tahu cara masuk. Tersembunyi di kamar mandi. Emosi tinggi di kedua sisi. Bertarung di bawah perselisihan. Bai Ningbing belajar Muay Thai di tahun-tahun awalnya. Ditambah olahraga sepanjang waktu. Di bawah kemarahannya, pihak lain benar-benar bukan lawannya. Belakangan, ku dengar pelakor tetangga yang tak punya peran malam ini. Dan ku dengar teriakan. Takut menyebabkan kematian. Maka ku telepon polisi. Pria berkulit emas dan putih itu segera datang setelah mendengarnya. Jelas ketika aku sampai di sana. Hotel masuk tanpa izin bajingan. Ketika masuk tanpa izin di rumah orang lain. Tanggung jawab utama yang telah dipelajari Bai Ningbing. Dia sangat terukur. Hasil tes cedera menunjukkan. Es putih milik pembelaan sah. Penuntutan berikutnya. Dan masalah manajemen hotel. Ada orang kulit putih dan pengacara yang menanganinya. Pastikan Bai Ningbing tidak terluka. Aku menghela napas lega. Dan dengan itu muncul rasa takut. Jika bukan karena Bai Ningbing datang diam-diam. Ingin mengejutkanku. Aku bahkan tidak bisa berpikir untuk kembali setelah syuting drama Daun Besar. Apa yang akan terjadi? Barangkali dia merasakan ketakutanku. Bai Ningbing mengulurkan tangan dan memelukku. Lengannya hangat. Suara lembut. Rasanya bisa diandalkan. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku sedikit tertegun. Tanpa sadar aku mendongak menatapnya dari pelukannya. Saat aku bertemu tatapannya. Sungguh aneh sebuah gorden di hatiku telah mendapatkan kembali ingatannya. Dulu aku pernah berkata bahwa bagaimanapun tahapan itu. Dia adalah dia seutuhnya. Tapi ketika dia memang mendapatkan kembali ingatannya. Menghadapi dia yang pulih sepenuhnya. Aku sedikit tidak nyaman. Ini bukan tidak nyaman. Hanya saja tidak sesantai tadi di depannya. Bai Ningbing karena perkelahian barusan. Ada beberapa luka lecet di buku-buku jari. Aku menunduk dan membantunya menggosok obat. Dia tidak berinisiatif untuk berbicara. Ruangan itu terlalu sunyi. Ruangan itu? Aku belum tahu apakah ada hal lain untuk nasi haram. Aku dan Bai Ningbing tidak kembali ke ruangan itu. Biarkan asisten yang membawa pakaian ganti itu kembali beristirahat. Lalu ruangan kembali sunyi. Bai Ningbing menunduk menatapku. Gerakanku menggosok obat perlahan-lahan melambat. Tapi tidak mendongak. Suasananya sedikit aneh. Setelah menggosok obat, aku hendak mengatakan sesuatu untuk mencairkan suasana canggung. Kalau dipikir-pikir, aku menyadari jarak antara aku dan dia. Aku hanya ingin mundur dengan tenang. Tangan yang memegang pergelangan tangannya. Tiba-tiba aku menyadari denyut nadi yang tidak normal saat meluncur. Aku mendongak kaget dan meliriknya. Lalu tiba-tiba mendekat. Lalu aku mendengar detak jantungnya yang dahsyat. Itu muncul secara tidak sadar dalam pikiranku. Aku berada di rumah sakit sebelumnya. Adegan di mana alat upacara membunyikan alarm. Tanpa sadar aku berkata, apakah tidak apa-apa? Bai Ningbing jatuh cinta pada angin dan awan ringan.
Kutarik kembali kertas itu dan bangkit untuk melihat ujung telinganya yang merah. Keanehan itu akhirnya sedikit menghilang. Dan aku bangkit, dan kutawarkan segelas air padanya. Tak ada lagi kesenangan memukulnya dan berlari sebentar. Ia berinisiatif berbicara. Ingatkah kau saat kau hilang ingatan? Pertanyaan yang kuajukan padamu? Aku melihatnya di Taimo dan ia tak tahu mengapa. Meskipun ia tak mengatakannya secara eksplisit. Tapi, aku hanya tanpa sadar memikirkan itu. Masalah sebelum dan sesudah hilang ingatan. Tiba-tiba seperti mengerti apa yang kupikirkan selama amnesia. Aku membeku dan terdiam. Lihat aku tak menjawab. Bai Ningbing tersenyum. Saat itu aku tak ingat masa lalu kita. Aku belum mengenalmu. Tak ada kenangan tahun-tahun ini. Bagiku selama itu. Rasanya seperti hanya tidur saja. Terbangun dan semuanya terbalik. Ia menatapku dengan kelembutan di matanya. Mengatakan yang sejujurnya. Aku belum terlalu dewasa saat itu. Pikiranku selalu berantakan. Melihat laporan pemeriksaan. Aku akan memikirkannya. Apa mungkin aku tidak amnesia? Itu kebetulan. Karena aku mengalami kecelakaan saat usiaku 25. Maka pada usia 19, aku melakukan perjalanan ke masa depan. Jadi aku ketakutan saat itu. Akan mencabik-cabikmu. Aku khawatir suatu saat aku akan terbangun dan memakainya kembali. Takut terbangun tanpa kenangan ini. Aku takut tak akan pernah melihatmu lagi, aku sedikit terkejut. Aku tak menyangka ia akan mengatakan itu. Aku tak pernah membayangkan bahwa ia akan berpikir seperti ini di saat ia kecewa. Memikirkan jawabanku saat itu. Aku merasa sedikit bersalah entah karena apa. Ia agak merendahkan suaranya. Seolah Tuhan telah merasakan kepengecutanku. Maka itu membawaku kembali ke masa di mana aku paling berani. Cara paling benar menghadapi masa kini. Menoleh ke belakang, ia benar-benar menjawab kalimat bahwa nasib baik bergantung pada keberuntungan. Nada suaranya lembut. Tak sama dengan tatapan sedih dan manja sebelumnya. Tapi entah kenapa aku sedikit lebih rileks. Dan aku menatapnya. Ditanya keraguan dalam hatiku. Jadi kapan tepatnya kau mendapatkan kembali ingatanmu? Bukan saatnya berkelahi. Darah anjing mengenai dahi. Tidak. Ketika saya mengambil pernyataan dengan polisi di kantor polisi. Polisi bertanya siapa Anda. Mengapa mereka ada di sana? Saya hanya menjawab pertanyaan dan saya ingat semuanya. Bai Ningbing menatapku. Tepat ketika saya pikir ada hal lain yang ingin dia tanyakan. Dia bilang tidurlah jika kamu mengantuk. Aku akan membantumu menghilangkan air setelah. Aku gugup barusan, tapi aku belum merasakannya. Setelah bersantai. Lelahnya daun besar melonjak. Aku tidak menyangka dia akan menyadarinya. Aku mengangkat kelopak mataku dan menatapnya. Kamu akan memulihkan ingatanmu. Bukan berarti melupakan apa yang terjadi selama amnesia. Ini bukan pertama kalinya aku membantumu. Aku menguap lagi. Jangan khawatir, aku tidak bisa menahannya lagi, tutup mataku. Aku serahkan padamu kalau begitu. Tidur nyenyak. Aku di sini. Aku pergi tidur terlalu larut. Sudah sore ketika saya bangun. Bai Ningbing duduk di sofa yang tidak jauh dari sana. Mengetuk komputer. Ketika saya bangun, dia berhenti. Terlihat tenang dan lapar. Saya memesan makanan dan meminta mereka membawanya. Aku menatapnya dengan tenang. Tiba-tiba berpikir. Jika dia belum mendapatkan kembali ingatannya. Dia seharusnya berbaring di sampingku sekarang. Lihat aku bangun menggosok seperti mawar kecil. Saya dengan mudah mengatakan bahwa suami saya sudah bangun. Bai Ningbing meletakkan komputer dan berjalan ke arahku. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh keningku yang tak nyaman. Dan saya menatapnya dan saya berpikir, oke. Tiba-tiba hal lain muncul di benak. Omong-omong, aku sangat mengantuk tadi malam. Lupa satu hal lagi. Apa? Tanganku melingkari dadaku. Tersembunyi secara diagonal di penutup tempat tidur. Dia mendengar bahwa alasan mengapa seseorang mengalami kecelakaan mobil. Itu karena aku menerima pesan dari White Moonlight. Saya ingin mengejar cahaya bulan putih, saya terlalu bersemangat, dan mobil terbang cepat. Jadi itu terpeleset dan mengalami kecelakaan. Tertegun melihatnya. Saya terus berbicara. Mereka juga mendengar bahwa saya adalah dobel cahaya bulan putih seseorang.
Pernikahan bisnis adalah semua alasan. Saya hanya ingin menggunakan saya untuk menghibur penyesalan cinta. Aku menatap wajahnya. Dari linglung menjadi khawatir menjadi panik. Tertawa di dalam. Di permukaan, saya terikat pada fakta bahwa Anda adalah orang seperti itu. Z hanya tidak tahu siapa yang duduk di sofa. Melihat sisi ini dengan penuh semangat. Merasa bahwa saya bangun dan mulai berpura-pura menjadi berbulu lagi. Biarkan kamu berpura-pura. Dalam hal akting, saya adalah suami yang telah memenangkan banyak penghargaan. Mari saya jelaskan. Tidak. Aku tampak kedinginan. Tidak ada apa-apa. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Semua ketenangan yang baru saja dia miliki menghilang. Keluhan cemas saat ini. Mencoba menjelaskan. Itu tumpang tindih dengan penampilan setelah kekecewaan. Itu membuatku merasa sedikit lebih tersesat. Aku tidak tahu siapa yang memberitahumu. Apa? Tapi itu bukan apa-apa. Apa double cahaya bulan putih? Saya tidak punya cahaya bulan putih sama sekali. Saya benar-benar ingin mengatakan cahaya bulan putih. Kamu adalah cahaya bulan putih. Aku hanya menyukaimu. Dari mana pengganti itu berasal? Omong kosong. Seseorang pasti cemburu. Adapun kecelakaan mobil. Aku dengar darimu. Tapi itu karena ku dengar kau menembak. Ada gempa bumi di bagian drama itu. Aku tidak bisa menghubungimu. Sudah putih dan asisten juga putus. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu dan aku ingin bergegas. Alhasil, saya bisa menjelaskannya kepada suami saya. Jangan salah paham. Aku menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Persis seperti yang saya duga. Aku tidak narsis. Terutama. Ini bukan waktu yang tepat bagi pejalan kaki batu untuk berbicara di depanku. Jika itu lebih awal. Katakan padaku sebelum kecelakaan Benedict. Saya mungkin memiliki sedikit keraguan. Tapi sayangnya itu terjadi setelah kecelakaan mobil. Jangan bicara tentang kepercayaan pada karakter Bai Ningbing. Belum lagi setelah Bai Ningbing kehilangan ingatannya. Kebetulan terjebak di kampus. Aku masih ingat hari itu di rumah sakit. Kalimat mentah. Pernikahan bisnis. Dia mewujudkannya. Jika dia bersedia. Aku hanya ingin tahu apakah lukanya serius. Aku tidak terlalu peduli. Dan kemudian saya menjadi tenang. Saya menemukan kalimat ini terlalu berlebihan. Dikombinasikan dengan reaksi milisi putih saat itu. Sulit untuk tidak curiga. Jadi saya menelepon ibu dan saudara perempuan saya. Mendapat jawaban afirmatif. Akurasinya adalah 70% hingga 80%. Ditambah tidak disengaja. Saya melihat yang tidak jelas di layar ponselnya. Tapi profil yang familiar. Saya akan menjadi bodoh jika saya tidak tahu. Adapun kecelakaan mobil. Tebak bahwa Bai Ningbing mungkin menyukai saya. Pada saat kecelakaan. Sekitar waktu yang sama dengan gempa. Hanya menebak semua. Semua terhubung bersama. Jawabannya jelas. Ketika dia down, saya tidak mengatakan itu karena dia tidak. Diperlukan lagi pula dia tidak ingat. Dan dia bangun dan berkata dia pasti menyukaiku. Sekarang tanyakan dengan sadar. Itu karena seseorang ingin memainkan cinta rahasia. Sangat menarik untuk berpura-pura bingung. Bai Ningbing tercengang. Dia jelas tidak mengharapkan sikapku. Sedikit bingung. Suami, percayalah padaku. Lihat aku tidak berbicara. Matanya sedikit merah. Atau kamu tidak peduli sama sekali? Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak menyukai saya. Saya tidak mengharapkan bumerang dari lelucon sebelumnya. Sekarang bisa kembali. Dan saya berkata, saya tidak melakukannya. Jangan bicara omong kosong. Aku percaya padamu. Dan aku mengacungkan tanganku ke wajahnya. Semakin kau lihat, semakin kau puas. Jadi wanita ini selalu naksir padaku? Cantik berpenampilan dan dalam kondisi yang baik. Ukuran keluarga. Seperti aku bagus-bagus. Sepertinya aku juga punya mata yang bagus. Youpin Bai Ningbing tak bisa berkata-kata. Aku hanya menyalakan ponselku saat makan malam. Isinya pesan yang belum dibaca dari orang kulit putih. Selalu ada banyak paparazzi di sekitar Hengdian. Aku ke kantor polisi kemarin. Tak lama kemudian meledak.
Pencarian panas. Awalnya, aku tak tahu siapa yang membeli layar jahat sikat angkatan laut itu. Katanya aku dibawa pergi oleh polisi. Pasti terjadi sesuatu. Berantakan dengan irama. Kemudian, studio mengirim Weibo. Jelaskan secara detail apa yang terjadi semalam. Akhirnya, panggil penggemar untuk mengejar bintang secara rasional. Dakwaan kompleks. Hal-hal seharusnya ditangani oleh penggemar. Berhenti dalam mengejar bintang. Tapi tidak. Banyak penggemar dalam video yang diambil oleh paparazzi. Foto saya menarik Bai Mingbing keluar dari kantor polisi dicegat. Ini hanya beberapa detik video. Dipukul oleh para ilmuwan. Komentar video menyebar di akun pemasaran minyak esensial. Aku dan yang disebut pria misterius. Kemeja putih dengan manset digulung. Kaki panjang. Seorang wanita misterius dan cantik dengan patuh dipimpin oleh kakakku. Dan perbedaan tinggi ini, siapa yang tahu? Wanita cantik siapa kamu? Meskipun kakakku membawamu. Tapi, tolong alihkan pandanganmu yang disikat dari kakakku. Nama kakakku rumput memiliki pemilik. Haha, standar ganda yang terkenal muncul di lantai atas. Tidak. Saya pergi ke Weibo sebelumnya. Apakah orang ini terlihat seperti prestis resmi? Memposting kakak ipar di video pernikahan. Tidak, saya pikir semua orang di studio mengatakan itu adalah anggota keluarga. Kelas berkunjung menemukan bubuk haram. Keluarga? Siapa lagi itu? Koautoret, Anda hanya menonton video dan bukan teks, kan? Meskipun saya berbisik bahwa legenda tidak. Itu hubungan bisnis, tidak ada hubungan. Apakah Anda bermain baik? Tidak ada niat jahat. Hanya makan melon dan penasaran, jangan memarahi, piksel terlalu buram. Zoom in dan tidak bisa melihat wajah dengan jelas. Ini agak seperti kakak ipar. Saya tidak yakin. Mari kita lihat apakah ini anggota keluarga atau bukan. Hanya aku yang sedang berpikir. Jika bukan karena kota yang sama merekam pertunjukan malam besar hari ini. Seberapa menakutkan menghadapi bubuk haram di malam hari? Ini gila. Tekankan lagi. Bubuk bajingan bukan penggemar. Meskipun studio prihatin dengan rumor online dan situasi telah merespons. Tapi penggemarmu masih mengkhawatirkanmu. Dan gosip antara kamu dan Tuan Bai. Mengapa kamu tidak menanggapi dan melaporkan perdamaian? Aku membolak-balik komentar. Sambil mendengarkan pria kulit putih emas di telepon. Aku sadar akan pemandangan itu. Aku mengangkat rambutku untuk melihat es putih. Dia sedang minum air. Seperti tidak mendengarkan. Sudut mulutku sedikit berkerut. Obrolan singkat dengan pria bule keemasan. Dia menutup telepon. Bai Ningbing meletakkan cangkir. Apa yang perlu aku lakukan dengan santai? Aku menatapnya sebentar. Sampai telinganya sedikit merah. Aku hanya membuka mulut perlahan, aku tidak membutuhkannya. Kekecewaan melintas di mata Bai Ningbing. Dia menundukkan matanya dan menanggapi. Terlihat sedikit tersesat. Aku menundukkan kepalaku untuk menutupi senyum di sudut mulutku. Wanita ini jelas peduli. Aku harus berpura-pura ringan. Biarkan dia malu. Pertunjukan malam besar kemarin berjalan lancar. Aku mendengar tentang bubuk haram. Sutradara berinisiatif menyesuaikan tanggal syuting untukku. Beri aku cuti 2 hari. Setelah makan malam aku duduk di sofa membaca naskah. Bai Ningbing duduk di samping dan mengetuk-ngetuk komputer. Hanya sedikit energi untuk melihatnya. Ternyata perhatiannya tidak tertuju pada komputer. Dan dia memperhatikan bahwa aku sedang menatapnya. Apakah dia melihat apa yang salah? Tidak ada lagi yang harus kulakukan di sini. Aku belum selesai. Dia mencuri pembicaraan. Sebelum aku datang berkunjung. Aku sudah mengurus semua yang penting. Aku tidak ada hal penting. Aku di sini bersamamu baru-baru ini. Aku tidak masalah dia tinggal. Mengangguk. Duduk di sebelahnya dan keluarkan ponselmu dan nyalakan kamera. Maukah kamu berfoto bersama? Mata Bai Ningbing berbinar. Dia berinisiatif mengambil ponsel. Aku akan memotretnya, lumayan. Saya melihat sekilas dan membuka Weibo. Masukkan salinannya dan kirimkan ke kastil itu. Jangan khawatir. Tidak, saya baik-baik saja. Semua orang rasional dan mengejar bintang. Balas dendam dini.
PS tidak misterius. Gambar keluarga telah dikirim. Saya langsung meletakkan Weibo di depan Bai Ningbing. Wajah besar definisi tinggi depan dan Zhao Guanshuan. Senang? Bai Ningbing menatapku kosong untuk beberapa saat. Dia tersenyum. Peregangan alis. Mata ditekuk suami bahagia kau mencintaiku. Aku mendengus ringan, Bai Ningbing, kamu bisa diam-diam tertawa. Bai Ning. Bing bersikeras menemaniku melewati sisa itinerari kru. Untungnya, lalu lintas internet sekarang nyaman. Sangat nyaman untuk bekerja online atau bepergian. Setelah lama bergaul. Sedikit berkarat dia baru saja mendapatkan kembali ingatannya. Rasa takut-takut benar-benar menghilang. Dia pada dasarnya adalah orang yang hangat dan lincah. Baru tumbuh dewasa. Setelah mengambil alih tanggung jawab besar perusahaan. Dia mulai dewasa. Berpegang teguh di lingkaran atas secara bertahap belajar untuk bijaksana. Tegas. Mempekerjakan kebiasaan sejak awal. Kemudian menjadi kebiasaan. Dia memiliki ingatan tentang gerakan. Bergaul denganmu untuk waktu yang lama. Ini seperti melepaskan diri di depanku. Ketika di depan orang luar di hari kerja. Masih dewasa. Tenang. Ketika hanya kami berdua secara pribadi, ia kembali muda. Kekanak-kanakan lengket, tapi tidak terasa buruk. Hari sudah musim gugur ketika benar-benar selesai. Bai Ningbing berkata ia akan membawaku ke sebuah tempat. Aku bersandar pada Frozen White. Setelah tertidur sebentar. Mobil akhirnya berhenti. Setelah turun dari bus, aku memandangi hutan maple merah. Ada beberapa perbedaan. Mengapa kau membawaku ke alma matermu? Melihat daun maple merah. Sesuatu tiba-tiba terpikir olehku. Kemudian lagi. Aku bahkan datang ke sini untuk membuat film pendek ketika aku masih mahasiswa tingkat 2. Bantulah sutradara. Aku memiliki ingatan yang dalam karena film pendek itu memenangkan penghargaan. Ingatanku sedikit kembali ketika memikirkan video pendek itu. Aku menarik Bai Ningbing ke depan. Aku ingat seperti ada di sini. Benar-benar ada di sini. Kamu tidak tahu aku belum selesai. Tiba-tiba aku teringat pada screensaver ponsel Bai Ningbing. Latar belakang foto itu sepertinya ada di sini. Bai Ningbing, aku tidak pernah bertanya. Kapan kamu mulai naksir aku? Setelah dia kehilangan ingatannya tinggal di usia 19. Jangan ingat aku. Jelaskan bahwa yang disebut cinta rahasia adalah setelah. Membuat film pendek di sini adalah tahun keduaku. Dia pasti sudah lulus saat itu. Dan otakku mulai menggila. Aku melihat lebih dekat ekspresinya. Tidak akan ketika aku sedang syuting film pendek di sini. Kebetulan kau kembali ke sekolah. Cintai aku pada pandangan pertama. Diam-diam mengambil fotoku. Lalu mulailah karir cinta rahasia. Prajurit kerah putih itu tercengang. Kau sungguh tak ingat? Ia sedikit menghela napas. Kau membuat film pendek bersama teman sekelasmu hari itu. Aku memang lewat. Kau tak punya cukup banyak orang. Teman sekelasmu menahanku. Biarkan aku membantu mendorong gerbong rel fotografi. Aku bukan orang yang sangat membantu. Aku juga tak tahu banyak tentang fotografi. Aku ingin menolak pergi. Ternyata mungkin waktu yang paling tepat untuk membantu orang lain. Itu belum lama berlalu. Lambat laun aku teringat sesuatu. Tapi aku menatap Bai Ningbing heran. Rambut merah itu adalah kau. Kau terdiam beberapa saat. Apakah semua orang pernah muda dan sembrono saat SMP? Aku mencoba mengingat. Tapi saat itu, aku seharusnya berpikir untuk menari di seluruh kepalaku. Gerakan dan posisi. Tidak terlalu memperhatikan sisi mereka. Kecuali rambut merah yang mencolok itu. Tidak banyak ingatan. Aku mendongak menatap wajah Bai Ningbing. Aku mencoba yang terbaik untuk menggantinya, tidak apa-apa. Kamu harus cantik. Darah putih dan dingin menatapku. Saat itu, kamu mengatakan kepada teman sekelasmu bahwa aku tidak mainstream. Aku baru mendengarnya sebelum aku pergi jauh. Benar atau salah? Aku sangat kasar. Melihat ekspresi Bai Ningbing. Aku perlahan-lahan teringat sesuatu. Dan saat itulah kami selesai syuting dan siap untuk pergi. Teman-teman sekelasku mengatakan bahwa meskipun ada banyak pria tampan di sekolah film kami. Tapi aku mendengar bahwa Wan Hua ingin jatuh cinta.
Hari lain. Mungkin kau bisa datang ke kampus ini untuk mencari lurus seorang mahasiswa wanita cantik. Perhatikan dia, bayangkan seperti apa calon pacarnya nanti. Aku diam, teman sekelasku penuh dengan bakat fotografi. Terlahir untuk menjadi otak super love. Aku suka menumpuk stick filter untuk orang-orang. Aku takut padanya. Lipat halo siswa lurusa untuk orang-orang di sekolah ini terlebih dahulu. Strategi diri pertama untuk melakukan perilaku bodoh. Ini Shunkou Huzhou. Berpikiran tunggal dan lugas, seorang siswa di mana wanita cantik begitu mudah ditemukan. Pengetahuan indah tidak mewakili karakter. Jangan naik ke sana, jangan pikirkan itu. Mungkin Anda bertemu. Ini tidak sebagus si rambut merah barusan. Apakah Anda mengatakan saya serius? Ya, saya kasar. Saya minta maaf. Tapi Bai Ningbing, tidak ada yang salah denganmu, kan? Aku bilang kamu tidak mainstream dan kamu akan tetap menyukaiku. Bai Ningbing menghela nafas dan tidak bisa menahannya. Terpesona oleh seks. Aku tidak bisa berkata-kata. Benar-benar tidak mungkin. Tapi setidaknya kamu jujur. Jadi kamu membawaku ke sini hari ini untuk mengenang masa lalu. Ini juga untuk menebus penyesalan. Bai Ningbing meraih tanganku dan berjalan perlahan. Di perguruan tinggi. Tidak bisa memahami pasangan-pasangan yang berjalan bergandengan tangan. Apa gunanya perilaku membosankan ini? Sekarang pikirkan itu. Jika aku bersamamu maka mungkin aku akan menganggapnya menarik juga. Ayolah, kenapa saat itu kau tak mengejarku? Seseorang berkata saat itu. Saat ini, aku hanya ingin memfilmkan dan tak jatuh cinta. Sudah terlalu sering kukatakan ini. Aku tak ingat persis di mana dikatakan. Didengar olehnya. Tapi sepertinya itu tak terlalu penting. Tentara kerah putih jelas berpikiran sama denganku. Ia mengeratkan jemarinya. Tersenyumlah padaku. Untung tak terlambat mencium semuanya.